Ya Tuhan, kami sungguh meyakini Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah guru, teladan hidup kami, dan kami rindu untuk hidup semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Dan pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu di hukum Taurat yang ke-8. Dan kiranya Tuhan buat kami mengerti, bantu kami untuk memahaminya. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya, dan kami rindu untuk menghidupi apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur, saya berbagian di dalam seri doa secara khusus membahas mengenai 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-15. Ini pointernya ada, boleh ya, yang berbunyi janganlah mencuri. Kita juga buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memulai penjelasan ini dengan kasih tahu, ini sumber-sumber saya. Kenapa saya memberitahu, nanti saya akan jelaskan setelah saya menjelaskan hukum yang ke-8 ya. Daftar rusakannya ini, ya ada Martin Luther Larger Catechism, Westminster Catechism, terus Word Biblical Commentary, Exodus, dan sebagainya. Ya, saya perlu untuk kasih tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya memulai seri doa penjelasan hukum yang ke-8 ini dengan menjelaskan satu tokoh ini. Bapak Ibu ada yang tahu? Robin Hood? Tahu ya Bapak Ibu ya? Anak-anak muda zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Robin Hood ini adalah legenda di Inggris yang menjelaskan kayak gini. Dia pahlawan bagi orang miskin, tetapi penjahat bagi pemerintah. Dia mencuri orang kaya yang menindas orang miskin, terus uangnya itu dikembalikan, dibagikan kepada orang miskin. Nah, pertanyaan saya, apakah Robin Hood ini melanggar hukum ke-8 Bapak Ibu? Nah, ini kita diskusi dulu. Apakah Robin Hood ini melanggar hukum yang ke-8? Melanggar ya? Setuju? Ada yang bilang nggak melanggar? Nggak ada. Kita setuju semua bahwa dia melanggar hukum yang ke-8 ya. Dan saya setuju sekali, Robin Hood tetaplah mencuri. Ya, berbuat baik dan menolong orang lain tidak mesti dengan mencuri. Setuju Bapak Ibu? Dan kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa Alkitab menjelaskan dan jelas menekankan bahwa mencuri itu adalah salah, itu dosa. Dan stealing is always condemned in scripture. Ya, dikasih tahu itu salah dan itu dicela sama Tuhan, ya. Dan sebelum jauh membahas hukum yang ke-8 ini, saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu, sedikit ini untuk kita flashback dan melihat satu konteks yang besar, di mana 10 hukum Taurat ini pesannya selalu dua sisi. Mungkin pembicara 1, 2, 3, 4 itu tidak menjelaskan ini, tetapi dia ketika menjelaskan makna setiap hukum itu pasti menjelaskan dua sisi. Maksudnya kayak gini, 10 hukum Taurat ini pesannya selalu dua sisi, walaupun diberitakan atau ditulis di satu sisi saja. Misalnya kayak gini, misalnya contoh, di dalam 10 hukum Taurat itu pasti ada hukum larangan dan hukum keharusan. Misalnya contoh ya, hormatilah orang tuamu, itu hukum keharusan, kewajiban. Ya, engkau harus menghormati orang tuamu. Tetapi di balik itu ada sisi yang lain juga untuk menjelaskan jangan merendahkan, menghina orang tuamu. Itu kan dijelaskan ya.
sama pembicara ya. Sama seperti jangan membunuh, ya. Pendeta Marton bilang, yuk kita saling mengasihi, menjaga kedamaian, ya kan? Jadi ada hukum larangan satu sisi, ya seperti koin itu. Di satu sisi hukum larangan, di sisi yang lain hukum keharusan. Dan jangan berzina, sudah dijelaskan kemarin, itu di sisi yang lain hukum keharusannya dikatakan saling setialah, menjaga kesucian dan janji. Dan pembicara kemarin menjelaskan bahwa jangan berzina ini dikaitkan dalam konteks pernikahan. Setuju Bapak Ibu ya? Sudah dijelaskan itu. Dan kita akan masuk ke dalam hukum yang ke-8. Apa isi hukum yang ke-8? Kalau kita melihat dari dua sisi ini Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan bahwa hukum ke-8 ini ada dua sisi. Hukum larangannya itu berarti kita itu dilarang melakukan tindakan apa saja yang dapat mengganggu dengan cara yang tidak adil kekayaan dan kedudukan lahiriah kita sendiri atau sesama kita. Jadi kita itu dilarang melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan orang lain. Ya. Sedangkan di sisi yang lain itu adalah hukum keharusan yang mengharuskan agar kita itu memperoleh dan memajukan kekayaan dan kedudukan lahiriah kita serta orang lain dengan cara yang sesuai dengan hukum kebenaran. Jadi bukan serta-merta hanya dilarang saja jangan mencuri, jangan mengganggu, tetapi di sini kita diminta untuk apa? Untuk hidup mengembangkan diri kita dengan cara yang baik. Ya. Nah, contoh dari hukuman larangan itu saya setuju tadi ya. Ko Ajun bilang mencuri itu tidak hanya sekedar mencuri barang saja, tetapi hukum ke-8 ini berbicara soal apa? Dilarang mencuri, merampok, mendadah barang curian, itu pun melanggar hukum ke-8. Transaksi curang pun itu melanggar hukum ke-8. Timbangan yang curang, mencuri ide, ya, tadi mencuri waktu juga, meniru tanpa izin, ketidakadilan atau ketidaksetiaan kontrak kerja, penindasan, pemerasan, penyuapan, mencontek, malas, plagiat, kikir dan sebagainya, itu termasuk dari tindakan melanggar hukum yang ke-8. Nah, di dalam hukum keharusannya, di situ berarti kita tuh diajak untuk mengejar rezeki dengan kekuatan sendiri. Dengan ide yang orisinil. Dengan bisnis yang resmi. Mempekerjakan orang dengan adil, bekerja keras, bekerja dengan tulus, berintegritas, rajin, dan sebagainya. Jadi mungkin di dalam konteks sekarang ya, ada orang yang mengatakan saya tidak pernah mencuri. Tapi ternyata bisnisnya ada curangnya. Karena dia menganggap mencuri itu hanya sekedar mengambil sesuatu. Tapi ketika dia berbisnis dengan tidak tepat, dengan tipu-tipu, dengan sikut kiri kanan, dia nggak sadar itu juga melanggar hukum yang ke-8. Misalnya juga Rafael, ya. Rafael itu siapa? Papanya Mario Dandi, tahu Bapak Ibu? Mario Dandi yang nendang anak orang, David, ya. Nama Rafael itu tidak mencuri uang rakyat. Tapi dia melanggar hukum ke-8 apa? Kalau kita menelisik lebih dalam, dia menerima gratifikasi, menerima suap. Ya. Orang supaya pajaknya jadi kecil, dia menjadi konsultan dan dia dibayar supaya pajak orang ini lebih kecil. Dan sebenarnya itu pun tindakan melanggar hukum yang ke-8. Mungkin juga hamba Tuhan seperti saya, pendeta-pendeta, itu tuh mengatakan aku nggak pernah mencuri uang jemaat. Tetapi Bapak Ibu, hamba Tuhan itu bisa melanggar hukum ke-8 ini gimana? Ketika dia buat khotbah, dia contek khotbah di Google. Dia contek itu, atau dia contek khotbahnya teman dia pakai, dan dia tidak menyebutkan
temennya, itu khotbah temennya. Nah, makanya tadi saya bikin daftar Rusaka. Ya, ini nih atas pemikiran saya, dan ada begitu banyak tulisan-tulisan yang saya baca, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi tantangan untuk setiap hamba Tuhan. Banyak yang mungkin pengen jadi kelihatan bagus, sehingga apa? Sehingga lihat satu khotbah di Google, diklik, oh ini bagus, dia khotbahkan. Itu melanggar hukum ke-8. Mungkin juga ibu rumah tangga, ya mungkin juga merasa tidak melanggar hukum yang ke-8. Tetapi ketika dia punya pembantu, dia peras membantunya, dia aniaya, dia tindas, gaji nggak dibayar, ya, itu juga melanggar hukum yang ke-8. Mungkin juga penjual toko, dia tidak sadar dia melanggar hukum ke-8 ketika dia tidak jujur dengan timbangannya. Jadi ada begitu banyak, dan kita ingin bertanya sekarang gitu, mengapa hukum ke-8 atau mengapa mencuri itu dilarang? Nah, saya ingin kita tuh menganalisis lebih dalam mengapa pada akhirnya mencuri itu tidak boleh sama Tuhan. Setidaknya ada 3 hal. Saya mencoba menyederhanakan. Yang pertama adalah mencuri itu adalah tindakan berlawanan dari karakter Allah. Makanya dilarang. Tuhan tidak pernah mencuri. Tidak pernah mengajarkan kita mencuri juga. Mari Bapak Ibu kita lihat di dalam Yeremia 7 ayat 9 sampai 10. Ya. Mencuri adalah tindakan berlawanan dengan karakter Allah. Yeremia 7 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan, masakan, ya, ini kata Tuhan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku. Ya, istilahnya kayak gini, mungkin Tuhan tuh kayak bapak gitu ya. Seorang bapak ngomong kepada anaknya, masakan kamu mencuri sih, nak? Kamu kan kenal bapakmu, punya semua, masakan kamu mencuri? Ya, kayak gitu ya. Kata Tuhan kepada orang Israel, masakan kamu mencuri? Terus kamu datang kepada aku, harusnya kamu minta kepada aku. Kalau kamu menganggap aku adalah Tuhanmu, engkau harus datang kepadaku, dan engkau harusnya di hadapanku, kamu melihat karakterku, bukan itu. Kamu melawan karakterku gitu. Dan karakter Allah, itu Allah adalah kasih, Bapak Ibu. Allah adalah adil, Allah adalah benar, murah hati. Dan ketika kita mencuri, kita menentang hal itu semua. Di mana kasih ketika kita mencuri, Bapak Ibu? Robin Hood, terserahlah, dia mau bantu orang lain. Tapi di mana kasih dia ketika dia mencuri? Di mana karakter Allah itu? Di mana keadilan ketika kita berbuat curang? Karakter Allah keadilan. Ketika kita berbuat curang, di mana karakter Allah itu? Di mana kebenaran ketika kita menipu orang? Di mana kemurahan hati kita kalau kita adalah orang yang pelit dan kikir? Nah, pelit dan kikir itu pun bisa melanggar hukum yang ke-8. Bapak Ibu, ada satu orang yang terpelit di dunia. Ya, saya dulu juga orangnya pelit dulu, bukan pelit ya, hemat. Tapi versi istri agak pelit. Itu versi istri aja. Tapi bagi saya itu hemat. Saya suka nabung. Tapi ini parah, Bapak Ibu. Ini Paul Getty namanya. Paul Getty ini pengusaha minyak dengan kekayaan 1,2 miliar dolar. Saya langsung konversikan aja. 18 triliun rupiah. Kaya banget. Singkat cerita, cucunya diculik. Terus penculiknya minta tebusan. Terus Paul Getty ini bilang, aku nggak mau tebus. Sampai telinga dia dipotong sama penculik itu. Sampai dikembalikan. Wih, ada uangnya banyak sekali. Ada juga anaknya sakit sampai buta. Ini kan cucu ya, anaknya sakit sampai buta. Dia pun komplain dengan biaya rumah sakit yang dikeluarkan. Bersungut-sungut. Pengennya nggak usah bayar gitu.
Sampai pada akhirnya dia sibuk kerja cari uang sampai dia lupa pulang. Sampai anaknya tuh bilang dia rindu ketemu bapaknya, tapi bapaknya nggak mau ketemu dia. Kenapa orang pelit? Kenapa Getty ini pelit? Karena dia cinta uang, Bapak Ibu. Jadi dia mendasari tindakan pelitnya itu cinta uang. Dan kalau kita kembali, ketika kita mencuri, ketika kita pelit, dasarnya pasti bukan karakter Allah. Ya, mencuri, melakukan yang tidak adil, ya bisa dasarnya itu disebabkan oleh iri hati, egois kita ketika kita pelit dan sebagainya. Dan pemerasan juga adalah niat hati yang berdosa dan ingin orang lain menderita. Dan jelas sekali semua itu berlawanan dengan karakter Allah. Akhirnya kita kembali tadi. Mengapa mencuri itu dilarang? Akhirnya kita melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Mencuri itu tidak hanya sekedar mencuri barang, tetapi ketika kita memeras, menindas, pelit, itu pun juga adalah tindakan mencuri itu. Dan mencuri itu tindakan yang berlawanan dengan karakter Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah, mengapa mencuri itu dilarang? Karena mencuri itu menunjukkan bahwa kita ada masalah dengan Tuhan. Kita punya masalah dengan Tuhan. Ya, mengapa demikian ya? Nanti saya akan jelaskan ya. Allah kita tuh kan Allah pencipta, ya, pemilik dunia ini. Allah kita itu adalah juga Allah sumber berkat. Dan Allah itu juga yang sumber berkat, pemilik dunia ini yang berdaulat ini rindu untuk berelasi dengan kita. Nah, Bapak Ibu, 10 hukum Taurat ini mungkin udah dijelaskan, tapi saya ingin tambahkan 10 hukum Taurat ini tidak hanya berbicara soal hukum saja, tetapi juga berbicara soal pengikatan perjanjian, tapi perjanjian relasi, Bapak Ibu. Berit dalam bahasa aslinya. Nah, maksud berit ini kayak gini, Bapak Ibu, ya. Berit ini adalah persetujuan perjanjian yang bukan dari antara dua pihak, tetapi satu pihak. Jadi berit ini adalah perjanjian yang dibuat oleh raja yang menaklukkan rakyat. Jadi dia yang buat perjanjian, dan perjanjian itu diikat dengan peraturan. Nah, kita flashback kembali kepada kitab Kejadian. Tuhan menciptakan Adam. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan tuh telah berkarya dengan sangat baik ya. Dia menciptakan ekosistem dulu, dia menciptakan terang, dia menciptakan daratan, lautan, terus ada ikan, ada tumbuhan, ada hewan, agar ini tercipta ekosistem sehingga manusia dapat hidup. Dan ketika Tuhan melakukan hal semua yang baik itu, akhirnya Tuhan tuh bilang kepada manusia, ya, peliharalah, taklukkanlah bumi, ya. Terus akhirnya Tuhan kasih satu larangan, jangan makan buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, aturan yang Tuhan berikan itu sebenarnya adalah berit, covenant. Jadi bahasa teologisnya adalah covenant. Covenant itu untuk membedakan dengan perjanjian, Bapak Ibu. Covenant itu adalah diputuskan oleh satu pihak, raja yang memutuskan kepada rakyat. Rakyat nggak bisa ngobrol, ya, ambil keputusan bareng. Ini hanya raja sendiri, dan raja itu ngikat perjanjian, pengikatan perjanjian relasi itu biasanya dengan peraturan. Artinya apa? Artinya ketika Adam melakukan perintah Tuhan itu, dia itu membuat Tuhan itu menjadi Tuhannya. Tuhan itu menjadi rajanya. Sama seperti Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Allah telah melakukan sesuatu yang sangat baik, membuat mereka keluar dari perbudakan Mesir. Raja yang jahat ditarik keluar dan diikat janji, relasi bahwa akulah rajamu sekarang, kata Tuhan, yaitu dengan 10 hukum Taurat ini. Jadi hukum Taurat ini berbicara soal pengikatan janji. Makanya relasi kita itu adalah relasi bapak dan anak. Kalau di dalam perjanjian baru, kita itu adalah mempelai wanita, dan Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Ada ikatan di situ. Ketika kita melakukan ini,
melakukan perintah Tuhan, disitulah kita itu mentuhankan Tuhan kita, merajakan Tuhan kita. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya saya kembali, mengapa mencuri itu dilarang? Karena mencuri itu menunjukkan bahwa ada masalah relasi antara kita dengan Allah kita. Ketika kita melanggar, ada tindakan yang kita lakukan yang sebenarnya kita itu punya dua masalah, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mencuri itu berarti kita mengabaikan relasi bersama Tuhan. Ada dua masalah sebenarnya. Masalah pertama adalah masalah percaya. Maksudnya seperti apa? Jika kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat memimpin hidup kita, yang mengasihi kita, mengapa kita mencuri? Kalau kita percaya Tuhan itu kasih yang terbaik, sumber berkat, kenapa kita mencuri? Berarti kita bermasalah relasi kita dengan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dan tidak hanya itu, ini juga masalah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan membenci ibadah penyembahan orang Israel. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Selain itu juga mereka juga memperkosa keadilan. Di situ dikatakan ya, di dalam Amos pasal yang kelima, ya, mereka tuh mengubah keadilan menjadi ipu, menjadi pahit, kebenaran menjadi tidak berguna, menginjak orang lemah, ya, mengambil pajak gandum dengan memeras, menyuap dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini, ketika kita itu mencuri, sebenarnya kita itu punya masalah dengan Tuhan. Masalah kita percaya sama Tuhan, dan juga masalah penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menariknya kayak gini Bapak Ibu. Mungkin orang Israel itu lebih oke ketika mereka tuh jatuh di dalam pelanggaran ketimbang kita. Maksudnya lebih oke itu kayak gini. Orang Israel itu kan baru dituntun keluar dari tanah Mesir. Terus baru diajar seperti ya bayi rohani lah. Ya ketika jatuh akhirnya mereka diajari Tuhan untuk bangkit lagi. Tetapi kita orang Kristen, harusnya kita itu sangat perlu dihukum sama Tuhan. Karena apa? Karena harusnya kita melihat Allah kita, dan kita yang sedang berelasi dengan Allah kita tuh berelasi dengan Allah yang maha murah. Allah yang rela mati buat kita di kayu salib. Allah yang menyelamatkan kita, yang rela bermurah hati datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan kita akhirnya mencuri, akhirnya menindas orang lain. Ya, harusnya salib Kristus itu mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Mungkin contohnya kayak gini, mungkin ada bapak yang kaya, terus anaknya mencuri demi hidup dia. Misalnya contoh ya, Pak Henry ya, anaknya saya. Pak Henry ini kaya gitu kan. Terus saya ini mencuri toko Koajun gitu. Apa yang di benak Bapak Ibu? Saya punya masalah relasi nggak dengan bapak saya? Benar nggak? Kok kamu mencuri? Setuju Bapak Ibu? Sekali lagi ya, saya ini anak Ko Henry. Ko Henry ini orang kaya, tapi saya mencuri ke rumah Ko Ajun misalnya. Pasti di benak Bapak Ibu, nih William pasti ada masalah relasi dengan bapaknya. Ya kan? Sama seperti itulah ketika kita mencuri, sebenarnya kita nih relasi kita baik nggak sama bapak kita di surga. Jadi itu yang kedua, ya. Mencuri itu salah. Karena mencuri itu menunjukkan bahwa ada masalah relasi antara kita dengan Allah. Dan masalah itu adalah masalah kepercayaan kita kepadanya. Menuntun hidup kita. Memberikan yang terbaik. Tetapi kita merasa ini bukan yang terbaik. Dan juga ini masalah penyembahan.
kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan yang kudus, yang adil, yang baik, atau tidak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, kalau sebelum yang ketiga, ini ada tulisan dari seseorang, profesor, dia mengatakan kayak gini. Mencuri itu mengungkapkan kurangnya kasih kita kepada Allah dan sesama. Dan itu juga mengungkapkan kurangnya kepercayaan kita kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa celah. Kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan kita meyakini Tuhan itu bermurah hati. Tuhan itu pasti tidak tahan-tahan berkatnya kepada kita. Tuhan pasti tidak tahan-tahan memberikan pertolongan kalau kita minta tolong. Setuju Bapak Ibu? Maka dari itu mari kita hidup di dalam relasi yang benar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa mencuri itu dilarang? Karena apa? Karena kita orang Kristen itu diajarkan untuk fokus kepada tujuan hidup. Ya, Westminster Confession mengatakan tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan berelasi dengan Tuhan dan hidup semakin serupa dengan gambar Allah. Ya. Dan hukuman larangan jangan mencuri di sini sama artinya dengan hukum keharusan untuk kita hidup semakin serupa gambar Allah. Nah tadi kita nggak janjian, tapi lagu pengantar firman tadi bagus ya. Karena memang arahnya adalah kepada hidup semakin serupa dengan gambar Allah. Dan gambar Allah yang sejati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah guru kita. Jadi hukuman larangan itu bukan hanya soal tindakan untuk mengasihi saja, ya. Tetapi juga hukum keharusan untuk kita hidup semakin serupa Kristus. Ya. Dan Allah adalah kasih, makanya hendaklah kita mengasihi. Allah adalah bermurah hati, makanya hendaklah kita bermurah hati. Jadi ketika kita sadar kita hidup menyembah Dia, percaya kepada Dia, kita harus hidup semakin serupa dengan Dia, dan kita hidup mengasihi Dia. Sehingga kita tidak mengambil uang dari milik tetangga kita. Atau mendapatkan sesuatu dengan cara tidak jujur. Tetapi membantu untuk meningkatkan dan melindungi harta pendapatannya. Ya. Jadi hidup memuliakan Tuhan dengan mengasihi sesama itu artinya tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Itu yang pertama. Ya. Ada orang kaya tetap ngutil mencuri di Indomaret. Karena apa? Karena kelainan. Ada ya, klepto ya. Dia mencuri dan sebenarnya dia bisa, tetapi ada kepuasan tertentu. Mungkin di situ ada batasan kalau secara psikologi ada ego, super ego. Mungkin egonya tidak bisa merangkul id-nya atau insting untuk mencurinya itu. Tetapi ketika kita ingin memuliakan Tuhan dengan mengasihi sesama, salah satunya adalah dengan tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Ya, Ulangan 5 ayat 19. Dan juga hidup memuliakan Tuhan itu berarti memberi berat dan ukuran yang tepat dalam timbangan. Ya, saya tidak tahu nih, mungkin ada ibu ya, timbangan itu saya tidak tahu ya, bisa ditipu-tipu nggak? 9 on bisa ya. Saya tidak tahu ya. Tapi itu pun jangan sampai Bapak Ibu. Mungkin kita bisa leluasa ketika orang yang membeli itu adalah orang yang kaya. Ya 9 on ya udahlah. Tetapi ada orang yang miskin, mungkin dia beli itu untuk apa? Untuk dia berjualan juga. Ngerti Bapak Ibu? Dia susah. Dan dia mungkin ngerogoh uangnya, dia tabung-tabung untuk apa? Untuk jadi bisnis modal dia, dan dia beli 1 kilo ternyata 9 ons. Kita jahat loh. Juga
hidup memuliakan Tuhan dengan mengasihi sesama itu tidak melakukan pemerasan terhadap upah orang miskin. Jangan sampai kita tuh rasionalisasi. Ya, ini ada contoh ya di ruko di Pluit, Bapak Ibu, ya. Ruko di Pluit menyerobot jalan umum ya. Itu melanggar hukum ke-8 nggak ya? Melanggar ya. Terus pada akhirnya dia bilang, aku akan memecat 40 pegawaiku, kata dia. Kok yang disalahkan pegawai dia sih yang dipecat? Lu yang salah ya, menyerobot itu kan nggak boleh. Ada izinnya nggak ada kan, malah mau dipecat orang lain, padahal dia butuh pekerjaan. Oh, jangan Bapak Ibu. Jangan kita memeras wanita atau anak-anak yang bekerja juga. Hidup memuliakan Tuhan itu kita jangan mendapatkan keuntungan secara tidak jujur. Jangan eksploitasi terhadap orang asing, janda dan anak yatim. Dan jangan mengupayakan keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak jujur dan tidak benar. Saya tidak tahu apa konteks kita. Mungkin ini menjadi teguran bagi kita. Mungkin ada begitu banyak hal-hal yang pernah kita langgar, dan kiranya kita menyadari 3 hal tadi ya. Yang pertama, mungkin kita punya masalah relasi dengan Allah. Ketika kita mencuri itu melanggar, melawan karakter Allah. Dan yang ketiga adalah hidup kita harusnya tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, serupa dengan Dia. Maka itu kita belajar untuk hidup di dalam kemurahan hati, di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ada satu ayat yang sangat menyentuh saya untuk menjelaskan hal ini di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Ini menarik sekali ayatnya. Dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ini termasuk hukum yang ke-8 ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Tetapi jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, karena aku juga punya sikap curang dan berbohong. Dan Amsal meneruskan perkataannya, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, ya artinya aku berkelimpahan, aku tidak menyangkal Tuhan. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Ya malah jadi sombong gitu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini yang menjadi doa kita ya. Tuhan, jauhkanlah kiranya aku dari kecurangan, dari tindakan hati yang pengen mencuri ya. Tapi jangan juga jadi aku kaya dengan kebohongan itu. Tetapi ajari aku untuk menikmati apa yang menjadi bagianku. Dalam artian kayak gini, kita harus percaya. Kita punya gaji 1 juta sebulan dengan orang yang punya gaji 100 juta sebulan. Itu Tuhan kasih di dalam keadilannya. Kita merasa ya nggak adil lah. Tetapi di dalam keadilan tuh kayak gini. Tuhan itu memberikan kita pada akhirnya takaran yang mungkin berbeda secara anugerah umum di dunia ini, tetapi secara anugerah khusus keselamatan kita semua diberikan sama. Setuju? Di dalam Yesus kita diselamatkan, mau miskin, mau kaya, mau gaji 1 juta, 1 miliar, sama selamat. Dan itu harusnya menjadi harta terbesar kita. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, mari kita belajar untuk menikmati yang menjadi bagian kita. Ketika orang dengan bagian yang gede, masalah dia, tantangan dia lebih besar. Ya tadi saya bertanya sama Ko Henry tadi, gimana hari ini kok? Lagi sepi, susah, kadang rame. Ya semakin berkat diberikan lebih, ada tanggung jawab lebih. Dan Pak Henry menghadapi itu, dan ketika kita menghadapi tanggung jawab kita di dalam konteks kehidupan kita yang berbeda dan Tuhan berikan itu, ya udah,
Ajari aku Tuhan untuk cukup akan hal itu. Ketimbang ketika aku miskin, aku akhirnya mencuri, malah mencemarkan nama Tuhan. Dan jangan sampai juga dengan tipu-tipu kita jadi kaya, tetapi malah kekayaan kita membuat kita bertanya, siapa Tuhan itu? Kita malah menjadi sombong. Dan yang terakhir, jadi apa yang menjadi refleksi dan aplikasi dari pelajaran hukum yang ke-8 ini? Yang pertama adalah, mungkin balik lagi dong slide-nya. Kita flashback lagi yang ke awal. Mari kita melihat kayak gini Bapak Ibu. Mari kita sadari, kita jangan mengganggu harta milik orang lain. Jangan memeras orang lain. Tetapi juga, mari kita mengupayakan kemajuan hidup kita dengan cara yang baik. Jadi di dalam hukum yang ke-8 ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan itu memberikan berkatnya, kemampuannya kepada kita untuk kita tuh berkembang. Untuk kita lebih baik Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan tuh menginginkan kita miskin selamanya. Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih karunia, Tuhan kasih bakat, dan Tuhan kasih relasi sesama orang Kristen untuk apa? Untuk kita tuh akhirnya bangkit, melawan kemalasan kita. Akhirnya kita hidup mengembangkan diri, memperoleh, memajukan kekayaan dan kedudukan lahiriah kita, tetapi dengan cara yang baik. Boleh nggak kita dapat uang yang baik? Boleh. Tetapi caranya. Nah, jadi hukum yang ke-8 ini, ingat, ada dua sisi. Jangan mengganggu orang lain, tetapi juga kembangkan diri, tapi dengan cara yang baik, cara yang benar. Jangan malas. Jangan bandingkan diri sama orang lain. Ketika kita sibuk membandingkan diri sama orang lain, kita tidak berkembang. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan bantu aku. Tapi jangan cara yang jahat. Ya seperti Amsal tadi. Jangan sampai aku jadi curang dan bohong Tuhan. Tetapi berikanlah apa yang menjadi bagianku. Kita tidak tahu apa yang menjadi bagianku. Tetapi Tuhan berikan kita kemampuan. Kerjakan yang sebaik-baiknya. Untuk kita berkembang. Dan Tuhan merindukan itu di dalam hukum yang ke-8. Dan yang selanjutnya adalah refleksi kita. Mari kita hidup serupa gambar Allah. Berarti kita serupa Kristus yang murah hati, yang mengasihi, yang menolong sesama, yang berkorban. Ada satu tulisan quote dari seorang teolog mengatakan, orang Kristen harusnya tidak pelit, Bapak Ibu. Ketika dia berelasi dan sadar Tuhan dia itu Tuhan yang bermurah hati, harusnya orang Kristen itu tidak pelit. Itu tuh juga menampar saya. Akhirnya saya bersyukur diberikan istri yang mengajarkan saya untuk tidak terlalu hemat. Bukan pelit ya. Tidak terlalu hemat. Akhirnya belajar untuk berbagi sedikit demi sedikit, dilatih. Dan kiranya kita menyadari ketika kita berelasi sungguh dengan Tuhan, kita menyadari Tuhan kita bermurah hati kok. Dan kita akhirnya belajar untuk memberi juga. Dan juga mari kita merindukan berkat Tuhan yang menjadi milik kita. Tadi, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dan unik satu dengan yang lain. Tidak perlu iri hati ataupun jadinya mengupayakan tindakan jahat untuk memiliki kepemilikan orang lain. Seperti Amsal tadi katakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan dengan cara yang curang. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, kaya yang menjadi bagianku, aku tidak menyangkal Tuhan. Atau kalau aku miskin, yang menjadi bagianku, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Mari di dalam pelajaran hari ini kita diingatkan dua sisi.
jangan ganggu orang lain, dan kembangkan diri. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 2 pertanyaan awal boleh? Silakan. Kok. Dan. Thank you Pak William. Nah ini tadi sebenarnya saya udah kepikiran mau nanya soal doa Agur bin Yake tadi ya. Tadi udah ditampilkan di slide terakhir itu. Oh ya. Nah itu kan memang dikatakan kan jangan sampai tuh aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah ya. Tapi pada kenyataannya itu kan seringkali kita menemukan bahwa ada orang-orang yang masuk kategori miskin dan mereka mau nggak mau terpaksa mencuri gitu ya. Nah dalam hal itu ya terlepas mereka mengenal Tuhan apa nggak mengenal Tuhan, kalau sampai ada kejadian seperti itu gimana tanggapan kita ya? Mungkin mereka kalau kita baca berita ada nenek-nenek mencuri entah kayu bakar atau apa yang sifatnya itu bekas gitu ya, tapi tetap kan itu dituduh mencuri dan memang kena hukumnya kan hukum pencurian gitu ya. Mereka kena hukuman berat gitu. Nah, saya minta tanggapannya dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Bagi saya seperti ini ya, ini pertanyaan yang real ya. Dan memang tidak gampang untuk misalnya saya menghayati kemiskinan orang yang benar-benar miskin. Siapalah saya, terlalu naif saya mengatakan, oh iya bertahanlah ibu. Ya, misalnya orang itu benar-benar miskin dan saya belum pernah merasakan itu. Ya pernah miskin sih kami, keluarga dulu sampai ngebon ke toko, minjem uang dulu. Tapi tidak semiskin itu. Mungkin ada orang yang benar-benar miskin sampai dia bingung dia makan apa hari ini. Mungkin dia dapat uang hanya 1.000 sehari itu. Sehingga dia harus mencuri Bapak Ibu. Bagi saya tetap mencuri itu dosa. Akan tetapi cerita itu harusnya menjadi teguran buat kita. Harusnya kita orang-orang Kristen yang dicukupkan Tuhan dan kita berelasi dengan Tuhan yang murah hati itu, harusnya kita berbagi juga. Jadi ketika ada orang yang mencuri, akhirnya kita jangan menghakimi. Kiranya berita itu menjadi teguran buat kita, kritikan buat kita. Kok aku tidak menolong dia? Ya, mungkin kita mengatakan kita miskin, tapi ada orang yang lebih miskin lagi Bapak Ibu. Ya kiranya berita itu tuh membuat kita tuh gelisah. Apa Tuhan yang bisa kulakukan? Mungkin pada akhirnya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kasih tahu Pemprov Jakarta untuk menolong dia. Bisa jadi. Bisa jadi juga dengan membantu dia. Tapi dalam batas apa gitu. Kita harus latih dia. Apakah kita bisa waktunya? Jadi mari kita berpikir serius untuk pertanyaan itu. Terima kasih Pak. Mungkin itu bisa menjawab ya. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Silakan Pak. Ini suaranya belum ada. Nggak nyala ya. Boleh ini satu lagi nih. Ini ada. Terima kasih Pak William. Ya. Ini penjelasan hari ini sangat menyentuh perasaan saya Pak. Ini terjadi tadi malam. Ya. Saya sungguh menyesal itu. Ya. Sampai hampir aja saya konflik dengan istri saya. Terjadinya pada malam semalam itu ada orang yang saya pikir dia nunggu jemaat Pak. Belakangan pulang dia bilang sama saya, tolonglah Kak, kasih saya uang 20.000 untuk pulang. Ya. Saya bilang memang saya lupa bahwa uang saya ada di tas istri saya. Sampai tengah malam pulang saya berpikir, aduh itu orang minta uang buat ongkos pulang di gereja Pak.
Dia udah minta beberapa orang, tapi nggak ada yang kasih. Jadi dalam hati pikiran saya, dia minta di rumah Tuhan loh Pak. Itu menunjukkan kalau kita sebagai orang Kristen kan katanya harus punya kasih. Tapi pada malam itu saya memang nggak kasih Pak. Dan saya nyesel. Pada saat saya udah pulang saya masih ngomong sama istri saya, Mi gue ke gereja lagi, gue cari itu orang deh. Udah nggak ada Pi. Willy di telepon juga bilang udah nggak ada. Aduh nyesel saya itu Pak. Nyesel sekali saya. Sampai mau saya cari orangnya. Ya. Dia minta itu Pak terang-terang. Tapi beberapa orang di sini memang tidak memberinya Pak. Dan kalau terjadi misalnya dia melakukan kejahatan di jalan, jadi saya merasa sangat berdosa. Ya. Karena yang dia minta memang uangnya juga tidak besar. Dan mintanya juga di rumah Tuhan dengan cara yang berterus terang gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kayak gini Bapak Ibu ya. Dunia ini semakin banyak tipu-tipunya. Tujuh ya Bapak Ibu. Ditambah lagi ada begitu banyak berita yang kita dengar satu dengan yang lain. Gampang kita mendengar berita. Penipuan sama ini dan itu. Sehingga apa? Sehingga membuat kita itu curiga. Setuju? Bapak Ibu ya. Ada kalanya kita tuh curiga. Ini orang benar-benar butuh bantuan atau tidak. Nah kadang kecurigaan atau berita-berita itu malah menghambat kita untuk menolong orang yang benar-benar yang perlu ditolong. Nah misal contohnya kayak gini ya. Nanti cerita saya itu saya masuk ke dalam poin ya. Jadi saya tuh dulu pernah pelayanan di Jakarta tahun 2015 ya. Itu pertama kali melayani di Jakarta, terus saya naik busway. Sebelum saya naik busway itu kan di halte, terus tiba-tiba saya melihat seorang ibu-ibu, rambutnya agak botak gitu. Terus dia bilang kayak gini, Pak, boleh minta uang nggak? Saya tuh mau pulang ke rumah saya. Saya tuh baru habis operasi, katanya. Operasi tumor di kepala. Hati saya penuh belas kasihan Bapak Ibu. Akhirnya saya buka dompet saya, isinya cuma tinggal 20.000. Ya udah saya kasih 20.000 tuh. Saya bilang Tuhan memberkati ibu ya. Terus dia pulang. Saya pulang sampai rumah tuh dengan damai sejahtera. Wah Tuhan aku nih baik banget. Tiba-tiba minggu depan atau berapa hari kemudian saya ngerti aja Bapak Ibu langsung ya, tiba-tiba saya pergi ke tempat yang sama, saya ketemu ibu tuh lagi. Wah ini ditipu. Nah pertanyaan saya, apakah kita itu ditipu orang itu sehingga kita tidak menolong dia? Nah saya ingin kasih poin kayak gini. Ini di dalam pergumulan saya, di dalam teologi saya. Di dalam teologi saya tidak mau mematikan belas kasihan. Ada kalanya kayak gini Bapak Ibu. Ada kalanya kita melihat pengemis di jalan, kita tidak punya belas kasihan. Pernah nggak? Tetapi ada kalanya kita lihat pengemis yang berbeda, kita punya belas kasihan. Jangan sampai kita matikan belas kasihan kita, walaupun kita tahu mungkin dia bohong atau tidak, ada kecurigaan. Tetapi mari kita jangan matikan belas kasihan kita. Mari kita latih belas kasihan kita. Berarti ya, saya meyakini belas kasihan itu tidak datang dari diri. Kalau kita bergumul sama Tuhan, Tuhan yang berikan belas kasihan. Ada kalanya kayak gini Bapak Ibu, ya. Oh ini ada pertanyaan nanti. Ya nanti habis ini kita jawab pertanyaan ini. Nah ada kalanya kayak gini. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, Yesus Kristus itu pernah menyembuhkan 10 orang kusta ya. Ingat gak? Berapa yang kembali kepada dia, menyembah dia? Cuma 1. Yang 9 nipu dong. Tapi Yesus tidak masalah, tetap menyembuhkan mereka kan? Ngerti Bapak Ibu? Tetap nolong orang itu kan? Walaupun pada akhirnya dia memuji 1 orang itu, tetapi 9 itu tetap sembuh. Tetap ditolong, ngerti? Nah kiranya kita di dunia ini ada banyak tipu-tipu, bisa ditipu. Tapi mari kita melatih belas kasihan kita dan hikmat kita.
ketika ada belas kasihan, kita perlu cross check, minta Tuhan tolong untuk kita benar-benar menolong dia atau tidak. Sehingga ada orang yang ternyata butuh ditolong, kita tidak tolong, itu kesian Bapak Ibu. Jangan sampai orang itu akhirnya mencuri karena kita nggak menolong dia. Wow. Ya mungkin itu aja ya. Kita kembali ke sini. Ini yang terakhir ya, karena waktunya udah mepet ya. Bagaimana pandangan Kristen soal lotre? Yang menggunakan uang untuk ikut lotre tersebut, apakah sudah melanggar hukum ke-8, hukum Taurat? Jika iya, siapa yang melanggar? Yang melanggar ada yang membeli dan yang mengadakan lotre. Jelas, lotre adalah tindakan melanggar hukum ke-8. Karena apa? Karena lotre itu berasumsi menang. Ada asumsi tebak-tebakan. Bisnis itu berbeda dengan lotre. Bisnis ada kalkulasi, setuju Bapak Ibu? Ada kalkulasi yang bisa diukur, gua untung atau tidak. Ada otak yang dipakai. Lotre ada nggak dipakai? Ya otak yang cuman katanya hitung-hitungan, tapi sebenarnya itu lak-lakan, keberuntungan, tebak-tebak, itu dosa. Dan Tuhan kasih kita karunia untuk berpikir, ya udah pakai bisnis dibanding kita lotre, main judi. Jadi siapa yang melanggar? Dua-duanya melanggar. Yang beli dan juga yang mengadakan. Kalau di luar rumah temuin uang atau barang, itu termasuk mencuri atau tidak? Wah, ini menggoda kita ya. Nah oke, Bapak Ibu. Saya tuh sebenarnya banyak sekali cerita ya. Ini singkat aja ya. Saya pernah ketemu uang ya. Uang di bus gitu. Harusnya saya duduk di sana sama teman saya, tapi saya lihat ada uang 50.000, saya langsung cepat-cepat duduk di sana. Wah, ada uang 50.000. Pada waktu itu saya kuliah di Saat masih. Tetapi ketika pegang uang itu saya merasa dituduh Tuhan. Kamu nih calon hamba Tuhan, 50.000 aja nggak bisa. Kamu serius. Akhirnya saya tetap pegang, tapi saya berdoa kayak gini. Ini ajaib ya. Saya bilang kayak ini, Tuhan, saya mau kasih uang 50.000 nih ke orang yang tepat. Jadi saya akan turun bus, dia akan turun bus yang sama. Dan saya akan naik angkot, dia akan naik angkot yang sama, dan dia turun di tempat saya turun yang sama. Dan ternyata ada orang, bapak-bapak bawa sol sepatu, alat sol sepatu, turun bus yang sama. Terus naik angkot yang sama. Turun angkot yang di tempat yang sama. Saya langsung bilang, Tuhan, saya mau kasih dia. Saya kasih uang itu 50.000. Jadi, kalau saya dapat uang 50.000 atau ketemu di luar rumah, ada dua kemungkinan. Saya kasih kepada berwajib, ya misalnya gede banget, atau saya misalnya dapat uang 50.000, saya kasih kepada orang yang membutuhkan. Mungkin itu aja. Jangan diambil. Itu versi saya ya. Bisa aja. Tapi kan berarti kan sudah mengambil yang bukan haknya. Iya, memang bukan haknya, tetapi kita kan nggak tahu mau kemana. Terus kita biarkan ada orang lain yang ngambil, ngerti Bapak Ibu? Tapi kan kitanya kan tidak bukan. Iya, ya, ketika kita ambil, saya sih melihat kayak gini. Tuhan itu tidak hitam putih. Maksudnya bukan itu. Maksudnya Tuhan tuh tidak seganas itu ya. Maksudnya untuk akhirnya, William, kamu tetap melanggar loh, kayak gitu. Dan bagi saya ketika kita tidak tahu itu punya siapa, ini logika saya jadi bermainnya, hikmat saya bermain. Ketika saya biarkan ada orang yang ambil nanti. Ya, misalnya kayak gini, misalnya uangnya besar, mungkin saya kasih kepada petugas misalnya. Nah, petugasnya bisa dipercaya nggak? Ya berharap bisa ya. Tetapi ketika ada uang 50.000 di bus, kita mau tanya kepada siapa ini misalnya kayak gitu. Logikanya main, pada akhirnya orang ini pasti kehilangan. Jadi mungkin 90% orangnya sudah tidak ada lagi di bus. Akhirnya kita main hikmat itu. Pada akhirnya ya udah kasih kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita ambil. Itu di dalam hikmat saya ya. Seperti itu. Kalau itu udah
Ya itu cara kita ini ya. Ya oke aja. Maksudnya oke aja dalam berpikir seperti itu, tapi pada akhirnya kita tetap melanggar hukum yang ke-8. Ya. Biasa kan pernah kejadian begini, pas naik pesawat sama papi. Terus papi kan kepelet. Ini yang terakhir ya. Ketemu duit banyak juga loh, dolar loh. Terus papi ngomong sama saya, ketemu nih duit di mana? Terus saya tanya sama papi, tadi papi sebelum masuk ada yang masuk enggak? Itu tuh kayaknya si om itu tuh kena. Sama papi saya disamperin. Diterima aja dia tuh semua bener-bener dia punya bukan, tapi dia langsung terima aja masuk. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya pada akhirnya kitanya kan terus dilatih untuk jujur ya. Nah, kitanya dilatih untuk jujur. Ya, kalau orang itu akhirnya ngaku-ngaku, ya itu kan tanggung jawab dia ya. Iya, tuh. Oke. Papi tadi sebelum masuk siapa? Kayaknya itu orang nih. Yaudah papi saya lumayan loh, $2. Wow, kalau saya foto dulu. Oke. Tapi ingat papi, kayaknya dia sih tadi sama papi disamperin, dipulangin. Oke. Aku ya bilang itu terserah dia, dan dia ngaku apa memang bener dia punya, itu urusan sama Tuhan dah gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati.